Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali rutin ya eh, ke restoran jiwa ya. Jadi pengajian yang kita adakan pada setiap hari Jumat itu adalah yang ditunggu-tunggu oleh jiwa kita. Tergantung eh, apakah jiwa itu sendirian atau didukung dengan anggota tubuh yang lain ya. Kalau yang sampai ikut berarti itu dibantu oleh pikirannya, ya pendengarannya, tangannya, kakinya ya. Dan kita harus menjadikan kajian ini adalah prioritas ya. Ketika kita menganggap itu penting, maka Allah mementingkan untuk kita ya hikmah daripada pengajian itu. Ya, beberapa hari ini kita mendapat pelajaran ya oleh almarhumah Ibu Marisa Haq ya. Masya Allah ya kalau kita lihat perjalanan hidupnya ya, dan dia mampu di akhir-akhir hidupnya ini dalam kondisi baik ya. Dan kita lihat ya tanda-tanda keutamaan itu banyak memang yang menjadi saksi ya, bukan hanya dalam keluarga tapi juga di luar. Terlepas cara yang Allah lakukan, ada dengan sakit ya, ada yang dengan mendadak ya, yang disebut dengan serangan jantung ya. Tetapi itulah jejak perjalanan hidup kita itu direview kembali ya, dan bisa jadi kita belum belum bisa ya seperti beliau. Bagaimana beliau menimba ilmu, berbagi dan segala macam hal ya. Pada dasarnya yaitu mengagetkan kita, dan kita kembali pada diri kita sendiri. Pada dasarnya kita sama sedang menunggu antriannya. Cuma kita tidak tahu caranya seperti apa. Dan mudah-mudahan kematian orang-orang soleh itu eh, membuat kita iri dan semangat untuk mempersiapkan sebaik-baiknya, termasuk kajian yang kita ikuti hari ini. Saya izin untuk menayangkan materi kita ya tentang tergesa-gesa ya, penyakit tergesa-gesa. Kelihatan Mbak Ibu? Belum ya? Terlihat Ustazah. Terlihat? Atau sadar. Iya, baik. Ini kita mulai dari pertama sebentar. Ya, penyakit istijal. Istijal ini bahasa Arab, Ibu sekalian. Kalau kita mau definisikan, ya penyakit istijal adalah melakukan sesuatu tergesa-gesa karena didorong keinginan spontanitas dan sama sekali mengabaikan perhitungan yang matang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 37. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tastajilun. Manusia diciptakan bersifat tergesa-gesa. Ada di ayat lainnya, manusia itu memiliki sifat kikir ya. Ini tergesa-gesa. Kelak aku akan memperlihatkan kepadamu azab yang menjadi tanda-tanda kekuasaanku. Ini jawaban Allah ketika ya orang-orang kafir minta dipercepat ya. Kalau memang kamu benar, turunin dong Tuhanmu itu untuk azab gitu. Maka janganlah kamu minta aku menyegerakannya ya. Nah, jadi kata-kata orang yang melakukan sesuatu itu tergesa-gesa biasanya memang spontan. Nah, dalam bab keuangan ya, kalau teman-teman suka baca ya, bagaimana mengatur keuangan, itu kan kita kalau mau beli sesuatu nggak boleh langsung beli ya. Ini kebutuhan apa hanya sekedar keinginan saja gitu, hobi ya. Suruh didiemin dulu tuh seminggu 2 minggu gitu. Artinya yang dikatakan kebutuhan itu kalau tanpa itu kita bisa nggak makan ya, bisa sakit, meninggal gitu. Tapi kalau keinginan ya hobi gitu,
Bisa jadi setelah kita sudah melalui seminggu, 2 minggu, nggak tertarik lagi untuk beli gitu. Nah, ini adalah cara dalam Islam. Kemudian kita pernah bahas juga ya bagaimana Imam Syafi'i mengingatkan kita untuk mikir dulu sebelum berbicara. Mikir dulu sebelum memposting gitu ya. Nah, itu menunjukkan bahwa kita tidak boleh tergesa-gesa. Begitu juga pada saat kita dapat informasi di siang bolong gitu ya. Kurang apa? Kok saya nggak tahu ya kalau suami saya nikah lagi diam-diam atau nih suami saya selingkuh gitu. Nah, itu kan kita bisa terprovokasi tuh langsung yang histeris ya maki-maki orang yang datangin mungkin bisa jadi yang dituduh perempuannya itu ya. Terus heboh di keluarga gitu. Nah, dampaknya adalah ketika itu kita lakukan, yang terjadi adalah kesulitan kita untuk ke depannya gitu. Orang sudah tahu, padahal yang namanya berbagai macam ujian hidup itu paket setiap orang beda-beda gitu. Allah memberikan cara, memang harus kita reaktif saat itu enggak dong. Cerna dulu ya, amati dulu ini benar-benar kenapa bisa terjadi seperti ini. Kalau udah kita cerna, kita introspeksi diri gitu, apakah ini ada apa pengaruh kita sebagai seorang istri gitu sampai suami mencari yang lain. Kita sudah telusuri ternyata itu nggak ada urusannya sama kita dan nggak perlu ditanya. Kita udah ngecek gitu, kita menjalankan tugas ya, nggak pernah mengeluh, menjalankan semua sebatas yang kita tahu gitu. Nah, pada saat itu kita terjadi, kita akan mengatakan, wah ini berarti suami terpleset pada posisi keimanannya lagi lemah. Gitu kan? Orang bisa bisa terpuruk karena kesulitan hidup yang berlebihan, yang berat ya. Bisa terpuruk dengan kelebihan yang enak-enak gitu, jabatan, kedudukan ya, harta gitu, popularitas, suka lupa diri gitu. Makanya kita lihat di dunia nyata gitu ya, orang yang punya talenta gitu ya, terus dia jadi viral, mana-mana diundang oleh stasiun TV. Padahal itu ujian gitu, yang namanya televisi itu nggak mungkin pas sudah dilihat ada lagi pendatang baru yang lebih bisa menjual, yang lama sudah disingkirkan. Yang lama itu bisa jadi mereka sudah setahun 2 tahun ya duit bertubi-tubi gitu datang ya tanpa bekerja keras. Nah, pada saat itu biasanya udah tuh poya-poya segala macam hal. Ternyata media sudah tidak tertarik lagi sama kita. Kita nggak ada pekerjaan dan segala macam hal. Karena bisa jadi yang menurut itu adalah bisa nilai jual ya bukan untuk kita, untuk bisnis mereka gitu ya. Berarti yang tidak istijal, yang tidak tergesa-gesa, yang tidak spontan, dan dia harus memperhitungkan gitu. Bahwa ketika kita lakukan itu sudah berdasarkan syuro, diskusi, ya pertimbangan-pertimbangan plus minusnya. Maka ketika kita memutuskan itu pasti ada yang eh, tidak setuju. Namanya juga pala manusia. Masa kita mau ngikutin semua orang? Ya, kayak misalnya kita mau eh, ngadain acara gitu ya, acara apa misalnya bab tentang haid gitu ya, ujian misalnya ujian baca Al-Quran, nggak mungkin dong pihak sekolah nanyain satu-satu ini muridnya yang perempuan haidnya tanggal berapa aja gitu, nggak bisa. Hanya ada hukum kalau untuk ujian Quran itu darurat dia boleh gitu ya. Nah, dari ayat ini pengertian surah 21 ayat 37. Dalam ayat ini Allah menjelaskan manusia harus menjadi sifat tergesa-gesa sebagaimana Allah tidak tergesa-gesa merespon keinginan orang kafir untuk menyegerakan azabnya di dunia. Ada dua alasan Allah tidak segerakan azabnya di dunia. Satu, Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya
untuk mempertimbangkan dengan matang ajakan Rasulullah untuk beriman kepada Allah dan meyakini akhirat. Kalau Allah langsung azab, berbuat dosa, Allah langsung balas di dunia, kita nggak siap. Saya mencontohkan misalnya bab berkata baik kalau nggak diam. Dari pagi tuh ya, mulut kita nyakitin orang rumah misalnya. Ngomong sih enggak, tapi wajahnya sepet kata orang Betawi dilihatnya ya. Nggak ngenakin. Ya. Apa wajahnya tuh betein, ngebetein gitu ya. Kalau itu yang dia lakukan sikap itu perbuatan maksiat gitu ya, dari omongan ya. Sekali nyakitin orang itu satu kresek sampah gitu. Nanti di jalan ya, nyakitin orang lagi, di postingan nyakitin orang lagi gitu. Jadi bisa jadi kalau sehari itu kita ngumpulin sampah yang melekat pada diri kita itu bisa jadi satu plastik besar itu yang suka kita taruh di dapur-dapur itu. Maka sahabat Nabi eh, beliau mengatakan ya, andai kata saja Allah memberikan azab langsung gitu ya, orang nggak ada yang mau duduk dekat kita gitu. Karena kemuliaan Allah aja, ke apa rahmat Allah aja kita banyak dimaafkan gitu. Jadi kita selalu, nah untuk menjaga kebersihan hati boleh itu kita ngebayangin gitu gitu. Pada saat kita muncul perasaan bangga gitu, merendahkan orang lain, ya kita udah nyiapin satu kresek sampah bau busuk gitu ya. Nah, Allah tunda itu gitu. Tujuannya adalah Allah Ghafurur Rahim, masih menerima ampunan kita ya. Makanya banyak kita lihat perjalanan orang-orang sampai mendekati ajalnya itu. Ada yang terus istiqomah dengan kemaksiatannya, ada yang berubah yang disebut dengan hijrah gitu ya. Nah, termasuk kita ya, hijrah kita bukan lagi perbuatan-perbuatan dosa besar gitu ya. Hijrah kita dari tadinya nggak suka ngaji, jadi suka ngaji gitu. Nah, untuk bisa sampai jatuh cinta pengajian itu kan nggak bisa turun dari langit gitu. Kita dirayu dulu sama temen lah, datang juga gelisah gitu. Berbagai macam hal gitu. Nah, perjuangan-perjuangan kita yang terpaksa datang itu proses sampai kita jatuh cinta gitu dengan kegiatan-kegiatan dakwah gitu. Jadi Allah kasih kesempatan. Kalau kemudian langsung diazab, pasti juga mereka udah langsung banyak salah gitu. Nggak ada lagi ampunan dari Allah. Maka saya selalu ngingetin gitu ya. Diulang-ulang gitu. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa suwarakum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat pada penampilan kamu. Yang Allah lihat adalah kepada hati dan amal-amal ibadah kamu gitu ya. Jadi kalau kita mau ilustrasikan teman-teman sekalian, casing yang bagus tidak diimbangi dengan kebagusan inner beauty ya, akhlak, tazkiyatun nafs. Itu bom waktu aja gitu. Mungkin secara lahiriah kita melihat penampilannya ya, masya Allah mukanya glowing, badannya eh, langsing ya, semua perawatan-perawatan itu ada. Tapi kalau Allah mau buka di mata kita ya, karena mata digunakan untuk maksiat, bisa jadi di dalamnya penuh dengan belatung gitu. Atau disebut dengan stadium 4 gitu lah ya. Telinga kita ya walaupun pakai anting-anting berlian, ketika digunakan untuk mendengarkan maksiat ya itu belatung ngumpul di telinga kita itu gitu. Di tangan kita yang putih bersih ya lentik gitu harum itu bisa jadi kalau dibuka juga belatung juga gitu. Nah ini yang dikatakan bagaimana kita menyeimbangkan, jangan dibalik gitu, nggak penting hati yang penting penampilan. Tapi kalau hatinya sudah bersih gitu ya maka otomatis penampilan itu sesuai dengan perintah Allah ya. Allah suka dengan keindahan, Allah suka dengan keserasian, keserasian itu matching gitu ya. Allah suka bersih ya. Allah suka tidak berlebihan.
Jadi tetap saja bahkan orang maaf misalnya karena inner beauty-nya tazkiyatun nafsnya begitu tinggi nilainya ya, dia biasa saja, make up-nya biasa saja itu jiwa itu langsung bilang saya bangga banget, saya mengidolakan si ustadz ini atau ustazah ini gitu dalam sisi agamanya gitu ya. Itu nggak ngelihat lagi itu. Misalnya ya kita kemarin saya menghadiri penghargaan pada Ibu Menteri Pertahanan apa luar negeri ya, Bu Retno gitu. Kita mungkin nggak berinteraksi langsung sama beliau gitu ya. Tetapi karya-karya yang dia lakukan ya untuk pembelaan terhadap Palestina itu membuat kita kagum banget gitu. Bangga banget gitu. Ketika jabatan yang dia miliki, dia jalankan sesuai dengan tugasnya gitu. Ibu Retno cantik. Tapi masih ada yang lebih cantik lagi mungkin secara fisik. Yang dia mengutamakan penampilan dan segala macam hal. Tapi pandangan kita itu udah lewat kecantikan kayak apapun. Kita merindukan sosok yang berada di kebersamaannya terhadap perjuangan Palestina gitu. Jadi kita harus kejar-kejar apa ya penampilan fisik melupakan jiwa ya capek sendiri kita. Ini gimana nih buat skincare udah habis gitu ya. Akhirnya minjam dan yang lainnya ya kita lihat. Jadi bukan bukan tidak boleh kita ke salon muslimah boleh, ikut renang boleh, yoga selama dia sesama muslimah boleh gitu ya. Gak ada masalah. Tapi semua kebugaran fisik itu agar kita lebih bugar dalam beribadah gitu ya bahwa bahwa muslimah yang kuat kata Nabi itu lebih baik dari yang lemah gitu. Kalau kita nggak bugar ya ibadah-ibadah kita. Misalnya saya ambil contoh, saya saya bisa jadi yang buat ulah sendiri gitu. Apa misalnya udah tahu nggak boleh makan sambel gitu. Waktu saya mau ngisi misalnya ya, saya makan sambal buat saya mules. Nggak mungkin saya ngisi ceramah sambil meringis gitu ya. Itu kalau masih bisa, kalau enggak saya izin lagi, maaf ya perut saya sakit gitu. Kalau saya punya jadwal seminggu, orang nunggu-nunggu ceramah saya, itu saya yang menciptakan. Itu tadi, makanya bugar itu benar-benar terjaga. Walaupun bertambahnya umur pasti berkurang ya. Rasa ya, nggak bisa lagi gitu. Nah, kita jangan sampai diingatkan masalah fisik. Ya bagaimanapun bertambah umur pasti Allah kurangi semua. Ya, itu. Yang pertama adalah itu tadi. Yang kedua, jika Allah segerakan azabnya di dunia, maka manusia tidak percaya terhadap adanya azab di akhirat. Jadi kalau udah langsung Allah bayar langsung ya berarti nggak ada beriman kepada yang gaib. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu tentang balasan ya. Jadi belum apa-apa, walaupun kita udah taat kepada Allah merasakan bahagia, tentram, ya nggak punya musuh. Kenikmatan hasil ketaatan kita itu yang kita nikmati di dunia itu baru percikan gitu. Azab juga begitu. Makanya kalau kita punya planning dalam hidup ini, kita nggak bisa mengikuti selera orang. Yang kita syukuri sekarang ini adalah mensyukuri apa yang udah kita dapetin. Kita punya penghasilan. Semakin besar penghasilan kita, kita bisa jadi semakin besar kepedulian kita ya terhadap orang lain. Karena kedudukan harta bagi kita ini bisa membawa kita kepada kebaikan, bisa membawa kita kepada kemudaratan. Gitu. Dan kita nggak boleh jadi budak harta. Gitu. Saking sibuknya nyari duit, ya bekerja segala macam punya target-target impian ini, kita sampai lupa nggak ada waktu untuk belajar Al-Quran. Kita sampai lupa apa hubungan dengan lingkungan. Kita sampai lupa mendengarkan kajian-kajian. Gitu. Ketika kita sudah kumpulin uang dan segala macam hal, kita lihat berapa banyak yang mangkrut ya. Harta dikumpulin dan segala macam hal. Ternyata nggak ada yang nempatin, nggak ada yang ngelola. Ya. Kalau kita diuji oleh Allah nggak punya anak, nggak apa-apa.
Itu Allah akan meninggikan derajat kita. Ada yang belum punya anak sudah menikah, ada yang belum punya anak kan belum menikah. Kalau sampai meninggal dia bersabar dengan ketentuan Allah dia belum menikah ya. Luar biasa itu pahalanya. Kalau kemudian Allah jadikan jodoh berarti Allah memberikan kesempatan kita untuk berjuang menjadi istri, menjadi ibu gitu. Nah, ini yang kita lihat ya bagaimana kita berusaha untuk eh, mengikuti skenario-nya Allah. Maunya Allah apa? Maka kita tidak akan menjadi budak harta, budak popularitas. Yang kita udah bahas yang lalu ya. Budak popularitas itu ujungnya narsistik gitu. Jadi pengen sebut semua nggak apa karya-karya dia gitu ya. Apa prestasi dia, gelar dia. Ya kita malu sama orang-orang Gaza. Orang-orang Gaza itu kalau mengenalin diri nggak kayak kita gitu. Dia mengenalin diri, lalu nama masjidnya. Nama saya Nurjana, saya dari Masjid Al-Huda. Di masjid saya ini sudah meluluskan 100 penghafal Quran. Yang lain kenalan lagi, nama saya Rashi, masjid saya Al-Azhar. Dari masjid saya ini menghasilkan para syuhada. Jadi CV itu sebetulnya untuk secara global aja, nggak perlu dirinci sampai sedemikian panjang gitu. Pentingnya apa gitu? Saya selalu mengatakan semua fasilitas duniawi ya itu baru kita pakai kalau gara-gara orang mau dengerin dakwah kita mesti ngelihat dulu gitu gelar kita. Saya mulai ceramah itu di kelas 1 SMU ya, sebelum menikah. Kelas 1 SMU saya ngajar ngajian itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Ceramah di mana-mana gitu. Nah, setelah menikah ceramah saya terus berjalan gitu. Tapi jamaah mempertanyakan gitu. Ya Ustazah Nurjana latar belakangnya apa ya? Kok ngajar-ngajar gitu. Itulah saya kejar tayang ngambil jurusan syariah ya. Eh, Kita buktikan gitu. Jangan sampai gara-gara kita nggak ada gelar, lalu dia mengundang orang yang pakai gelar yang belum tentu semuanya itu menghidupkan dakwah. Bisa jadi mencari penghidupan dalam dakwah. Gitu. Kita punya mobil, kita punya rumah bagus, segala macam hal. Kalau misalnya acara di rumah kita itu akan, kan misalnya ada pengajian bergilir gitu ya. Jangan sampai kemewahan rumah kita, ya, kemewahan kita menyajikan makanan-makanan yang memang kita mampu gitu ya. Kemewahan bagi kita sederhana, tapi bagi orang lain bisa jadi kemewahan. Itu akan membuat orang ciut gitu. Lebih bagus kita akan mengatakan minta maaf, rumah saya belum bisa dipakai, bagi rumah ibu aja ya. Nanti giliran rumah siapa, saya titipin konsumsi saya. Nah, si ibu itu akan mengukur kemampuan dia. Ini beli ketupat sayur pakai telur sekian gitu. Jadi semuanya orang merasa bahagia gitu. Walaupun suatu saat ketika udah muter semuanya orang-orang yang nggak mampu, kesampaian di rumah kita, kita juga share lagi. Ini acara di rumah saya ya. Saya nggak sempet nih mencari buat makan snack sayur. Bisa ya ibu-ibu bantu ya kalau ada tetangganya yang jualan gitu. Dia akan merasakan gitu. Nah, ketika yang dia beli itu adalah bagi dia itu makanan yang paling enak ya kita sama-sama itu bagi dia kenikmatan gitu ya. Tapi ada situasi tertentu masyarakat nggak ngelihat kita narsis, yang nggak ngelihat kita berlebihan, ya itu beda lagi gitu ya. Itu pengertian surah 21 ayat 37. Nah, tergesa-gesa dari setan. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa sifat tergesa-gesa adalah dari setan. Tadi ya. Al-anatu minallahi wal ajalatu minasyaitan. Al-ana berhati-hati dari Allah dan tergesa-gesa dari syaitan. Makanya kan banyak orang, teman-teman mungkin pernah ngalamin ya. Kebetulan saya di yayasan sosial ya. Itu ada orang yang ngejar gitu ya, bukan ke saya tentu kepada pengurus ya. Bu, tadi saya transfer ke Nasita Center
buat bantuan duafa, tapi kelebihan Bu. Tadinya mau infaknya hanya 500, itu terkirim 1 juta, bisa dibalikin nggak Bu yang 500-nya? Gitu. Bentuknya sama persis gitu ya, bukti transfer. Struknya itu sama gitu. Terus dikejar, ditelepon, cepet ya Bu ya, saya mau beli obat buat ibu saya ini gitu. Dibuat orang tidak berpikir gitu. Nah, kebetulan di Yayasan Nasyita itu bendaharanya adalah dari muamalat dulunya. Ada 2 orang, segala sesuatu itu mesti dicek dulu segala macam. Ternyata penipuan gitu, kehati-hatian. Jadi dia mencoba mengkondisikan orang yang tergesa-gesa itu mudah terprovokasi. Kalau ngajak itu dia bisa langsung reaksi itu. Ternyata penipuan. Penipuan lagi apa? Informasikan kalau keluarganya itu di kantor polisi gitu. Mau bebasin nggak Bu gitu. Bagi seorang ibu yang polos-polos banget reaktif dong. Benar juga nih anak saya lagi nggak ada di rumah, ya Allah gitu ya. Ini saya mau bantu, Bu, bisa dikirimin nggak? Bahkan ada yang minta pulsa gitu. Jadi dalam Islam itu ya orang-orang yang dekat dengan Allah itu diberikan furqan namanya, feeling, nggak mudah gitu dipengaruhi. Karena dia biasa kehati-hatian. Ini benar nggak sih gitu. Bahkan sekarang anak-anak muda udah paham tuh ya, bisa di apa dicek gitu. Ini nomor-nomornya penipu apa bukan gitu. Ada itu ya penipu gitu ya. Kalau kita sih sederhana aja gitu. Ya jangan diangkat kalau namanya nggak ada gitu. Kalau dia memang penting banget pasti dia WA dulu gitu. Nah, disitulah jalan ketika kita ngangkat, hipnotisnya jalan. Yang akhirnya dia kuras dengan tangannya sendiri gitu ya. Nah, jadi kehati-hatian. Yang tergesa-gesa dari setan. Kalau hati-hati, hati-hati ini beda dengan lelet ya. Wah, lelet itu terlambat gitu. Sebel banget ingat si Mbak ini gitu. Lelet banget. Itu sih bukan bukan kehati-hatian. Kalau dia memang tugasnya harus segera cepat, harus muter-muter gitu. Waktu itu kan sangat berharga ya. Disiplin namanya. Nah, ini contoh-contohnya istijal ya. Banyak tentunya ya. Tergesa-gesa dalam mengendarai kendaraan akan berisiko kecelakaan. Udah kebayang lah ya. Nggak ngecek dulu bensinnya ada apa enggak gitu ya. Jalan aja tahu-taunya di tengah jalan. Di apa yang nggak ada pom bensin segala macam hal. Akhirnya dorong gitu kan ya. Masih bagus gitu. Kalau ternyata dia ngebut pas yang ngejar waktu ya itu kalau tadi bensin, tapi ada juga orang yang ngejar waktu dia ketabrak. Kalau dia tidak hati-hati dia sudah prepare ini perlu berapa waktu gitu. Dicek lagi ya, bensinnya terisi apa belum. Gitu. Itu bisa resikonya ya kalau tergesa-gesa. Makanya kalau dalam kondisi panik segala macam ya dia harus ini gitu. Jangan mengendarai gitu ya. Tergesa-gesa dalam memposting sesuatu di sosmed ternyata mengandung dosa dan hoax ya. Udah tergesa-gesa nggak dibaca dulu tuh postingan langsung diviralkan. Nah, akhirnya kan itu kena undang-undang UTE kan waktu itu tuh. Jadi ada kasus ustazah kita itu dia tentang undang-undang pekerja ya. Sebetulnya dia juga dari forwardan orang lain gitu. Dan udah dihapus, tapi mungkin sebelum dihapus itu sudah ada yang sempat screenshot yang laporin itu gitu ya. Jadi bahasanya kita harus bijak menggunakan sosial media untuk menipu ya, menipu cari jodoh dan segala macam juga ada di situ. Mengandung dosa ya itu tadi gitu. Makanya kalau kita boleh boleh bermimpi gitu ya, dibalikin lagi deh zaman dulu gitu. TV-nya TVRI gitu ya. Mall jauh gitu. Semua orang memberdayakan warung-warung yang ada di sekitar ya. Itu jauh lebih bagus gitu ya. Dan HP mau nelfon mesti ke wartel gitu. Sekarang semakin tinggi teknologi itu peluang berdosanya lebih besar. Dulu orang kalau mau pamer-pamer
berat, nunggu orang banyak dulu gitu loh. Pura-pura ngundang lah acara di mana, sebetulnya dia mau pamer gitu kan. Yang sebatas Anda kayaknya dia niat untuk pamer gitu ya. Itu yang tahu cuma orang yang hadir. Tapi jahatnya sosial media itu, kita udah taubat pun itu nggak bisa dihapus. Dan itu kalau beritanya adalah memfitnah, ya kemudian apa namanya pamer, ya kitanya udah taubat itu masih muter terus, maka nih sebanyak itu dosa yang akan kita tanggung. Lagi namanya hoax, ya, ini ada pelanggaran undang. Jadi Islam tuh ngajarin mikir dulu sebelum berbicara, ya jangan mudah terprovokasi dengan kondisi-kondisi politik. Kita bukan dunia politik, jadi nggak bisa membuat satu pernyataan gitu. Ada sesuatu yang kita tidak sukai, walaupun dia partainya berbeda dengan kita, segala macam hal ya. Nggak boleh kita sumpah serap. Dalam Islam itu, bayangin coba, untuk kalau kita disajikan makanan, ada sesuatu yang kita nggak cocok, itu sunnahnya didiamkan. Bukan dikomentari, itu skalanya makanan. Sampai lagi ini manusia. Berita apa saja di infotainment kita komentari. Kita nggak pernah tahu di belakang layarnya itu apa gitu. Kita pakai ambil pelajaran saja ya Allah, alhamdulillah. Itu mungkin salah satu hikmah kata Imam Ghazali. Kalau kita diuji dengan kesulitan, di situ ada sabar gitu. Ada syukur. Bisa jadi kita kalau dikasih jadi orang yang terkenal, ya banyak duit, belum tentu kita bisa seselamat ketika kita nggak dapat itu gitu. Jadi kita harus betul-betul. Tapi kalau hal yang kebaikan aja nih misalnya, kebaikan bab kebaikan. Kita harus melihat orangnya gitu. Dia mau nge-share tentang keutamaan para penghafal Quran di grup yang ngaji aja belum, jarang sholat gitu. Ya nggak nendang, yang ada orang makin benci gitu. Gimana nge-share hafalan Quran gitu ya, sementara dibaca Quran aja belum gitu kan. Jadi nahan diri gitu. Mana yang pas benar kita sampaikan gitu. Ya, sama seperti saya ya. Kalau saya ceramah dengan orang yang baru masuk Islam ya, di situ banyak. Saya lama ceramah di wali kota ya, di Kejaksaan Agung gitu. Jadi kalau di Kejaksaan Agung itu jamaahnya non Muslim juga hadir gitu. Berarti bahasa saya itu tidak boleh membuat perpecahan di situ. Nah, dalam komunikasi juga begitu ya, kita harus hati-hati. Nah, kita ingin sosial media kita, HP kita, semua barang-barang kita itu menjadi saksi tentang kebaikan-kebaikan kita. Nah, itu makanya ngeri ya kalau orang dari sisi HP saja, isi HP, dia nggak jujur gitu. Nanti zaman sekarang udah canggih, mau pakai password kayak apapun bisa dibuka kok. Niat dari pagi kemana segala macam apa chattingannya itu bisa dibedah, gampang banget gitu ya. Artinya banyakkan manusia itu takut dilihat orang, tidak takut dilihat Allah. Jadi berusaha sedemikian rupa dihapuslah, diganti nama-nama lain gitu supaya selingkuhnya terus berjalan gitu tanpa orang tahu gitu. Tapi Allah kan, nah itu ya. Kemudian yang ketiga ya, tergesa-gesa menyampaikan info dalam ceramah yang berakibat memecah belah umat karena tidak cek dan tidak memahami info ke jamaahnya. Jadi kalau kita nggak paham, bahkan dalam terutama itu ya, nggak boleh ngejelek-jelekin kelompok lain, orang lain ya. Nah, itu ceramah saya bilang, ketika dia keliru dalam memberikan isi ceramah, dan jamaahnya udah cukup sikoh sama dia, percaya, ya itu akan eh, diikuti oleh jamaahnya. Nah, menyampaikan info dalam ceramah yang offline, yang tahu info yang salah dan diikuti dengan jamaahnya itu sebanyak
jamaah yang ada. Yang berbahaya adalah ketika info-info yang gak jelas yang memecah umat itu online, direkam, diviralkan. Nah, dia punya namanya ada kaidah ya dalam ceramah itu. Jadi semua kita itu harus selalu. Kenapa? Karena kita ingin di mana-mana Allah turunkan keberkahan. Karena nggak ada adu domba, nggak ada berita-berita yang hoax, ya, nggak ada postingan-postingan yang membuat orang sakit hati, iri, gitu ya. Bagi kita memang memuaskan, memamerkan rumah kita, kegiatan kita, ya, makan siang kita, ya. Tapi bagi orang yang makan sehari saja nggak 3 kali, itu menyakitkan melihat itu, gitu. Jadi memang dihindari banget ya, kecuali itu di orang-orang terbatas gitu ya. Kalau udah Facebook sejagat raya itu akan lihat dan itu akan diulang-ulang, kan ada kan kalau kita di Facebook itu pengingat ya kegiatan kita tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu gitu. Nah kita ini nggak apa-apa lah di dunia masih jejak digital nggak dihapus, tapi Allah udah menghapus walaupun itu berat dan bisa jadi itu pembersih dosa. Yang keempat ya, tergesa-gesa mendapatkan gelar akademisi, doktor, profesor dengan membayar, akibatnya di kemudian hari diperkarakan atau kampus yang dipilih abal-abal. Ada perjuangan itu instan. Ya. Jadi kalau kita kuliah itu sebetulnya ilmu yang kita dapat itu proses sampai kita kelarnya kan. Bukan kita memperoleh toga gitu. Toga itu formalitas ya. Tapi proses bagaimana banyak membaca, bagaimana banyak menganalisa segala macam itulah yang dikatakan manfaat gitu. Jadi itu jangan beli gelar ya bahasanya, jangan beli gelar. Yang terakhir tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidup ya. Eh, ada lagi satu sebetulnya belum masuk. Tergesa-gesa dalam memilih pasangan hidup ya. Akhirnya salah pilih dan apa? Terjadi perceraian dini gitu. Jadi kelanggengannya itu tidak berbanding lurus dengan kemewahan proses resepsinya. Kalau nggak mubazir tuh, tunangan dirayain, ya, pakai seragam mahal-mahal, bulan depan resepsinya, ya. Islam itu makanya ngajarin dari mulai kenalan, kemudian melamar, nikah, gitu. Selain itu tidak membuat jeda ya. Orang kalau kelamaan itu lama-lama bisa nggak jadi gitu karena udah merasa nggak cocok ah. Padahal itu tadi peluang setan untuk mengganggunya. Ya. Ada lagi tambahan 16 nih. Tergesa-gesa dalam berbelanja baik offline maupun online. Akhirnya resikonya apa? Kita belanja, kita apa punya penyakit boros dan berhutang yang konsumtif. Apalagi kaitannya dengan ini ya, dengan belanja-belanja ini. Kalau bahasa kitanya tuh cuci mata. Atau kita bahasanya syahwatul bayi ya. Atau syahwatul istira ya. Semangat hawa nafsu untuk belanja apa aja pengen dibeli gitu. Akhirnya jadi koleksi. Jadi kalau kita mau belanja itu tadi kita mikir dulu. Nah, yang terakhir teman-teman sekalian, agar kita terhindar dari istijal, agar kita terhindar dari penyakit tergesa-gesa yang tercela, maka keimanan, berpikir sebelum bergerak, dan kehati-hatian menjadi alarm kita sebelum melangkah. Nabi mengatakan dalam hadisnya, inna fika khaslataini yuhibbuhumallahul al-hilmu wal anatu. Sesungguhnya pada dirimu ada 2 perangai yang Allah cintai, yaitu mudah memaafkan
dan berhati-hati. Kalau mudah memaafkan, pernah saya ceritain kan, sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga, gara-gara sebelum tidur dia mereview orang yang menyakiti dia seharian siapa saja. Orang yang menyakiti itu belum tahu gitu, tapi dia sudah memaafkan sebelum tidur. Nah, itu yang dikatakan mudah memaafkan. Bahkan nanti sampai tingkatnya kita nggak memerlukan orang mengecewakan kita. Yang kita ngeri kalau kita ngecewain hati orang. Itu selalu begitu. Saya kalau di rumah misalnya ya, ini besok bisa masak nggak? Gitu. Padahal hari itu bisa jadi saya lagi padat, tapi masih ada waktu gitu ya. Siap, kakak mau apa gitu. Karena nggak setiap hari juga gitu kayak kalau saya lagi sibuk GoFood misalnya. Tapi pada saat itu kita bagaimana mudah memaaf apa mentoleransi, menghargai orang ya itu dalam Islam luar biasa. Nah itu ya teman-teman sekalian, ini pengingat bukan hanya bagi kita yang mendengarkan, saya juga yang menyampaikan. Mudah-mudahan penyakit tergesa-gesa ini eh, kita bisa obatin ya dengan kehati-hatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.